Dulu kiri kanannya, salaman, katakan hari ini kamu ganteng banget, hari ini kamu cantik banget, gitu dong. Oke, kita akan masuk ibadah. Sebelumnya kita akan sampaikan God calls. Mari kita siapkan hati pikiran kita bersama. Di ruang gereja, kita bisa sama-sama nyembah Tuhan. Bahkan sampai keluar air mata. Kadang-kadang bilangnya gini, kerinduanku. Sampai keluar air mata gitu. Tapi kalau di sosial media, kita tuh kayak jadi pribadi yang berbeda karena seringkali kita baku hantam statement-statement dan komen-komen bak seorang pegundal jalanan. Di ruang gereja, kita bisa sama-sama bersorak-sorai dengan mengatakan haleluya. Tapi di ruang media sosial, kita bersorak haleluya juga sih. Oleh karena sama kita yang mulai dicap sesat, liberal, progresif. Padahal dia cuman beda penafsiran aja toh. Begitu kata istri yang merupakan teman SMA gembala saya. Di gereja kita selalu bersorak-sorai. Iblis dikalahkan, umatnya dibebaskan gitu. Namun kalau di ruang sosial media, kita sendiri suka memandang yang berbeda dengan kita demikian. Kita nggak puas kalau dia cuma kalah. Dan kita juga nggak puas kalau kita cuma menang. Kalau kata gembala saya itu, nggak cukup Manchester City menang Premier League, tapi Manchester United harus turun kasta ke divisi 1. Teman-teman sekalian, pada akhirnya kita memahami bahwa ternyata perilaku orang-orang di sekitar kita bisa berbeda antara di dalam gereja maupun di ruang sosial media mereka. Tapi kita yakin dan percaya bahwa orang-orang yang sudah dipilih Allah di Reformasi Liturgi Church ini, dan teman-teman sekalian yang menyaksikannya secara online, kita punya satu perilaku yang berbeda. Karena kita menghadap Allah setiap harinya. Karena menghadap Allah merupakan liturgi keseharian kita. Mari kita siapkan hati pikiran kita. Waktu kita bilang, Tuhan aku rindu sama Tuhan. Benar gak ya kita benar-benar rindu sama Tuhan? Hari ini kita masuk dalam hadirat Tuhan bersama-sama. Kita menyanyikan pujian ini di hadapan Tuhan. Katakan dengan hatimu di hadapannya. Senangkan hatimu, tak pernah ku bayangkan hidupku tanpamu. Yang menjadi hasratku menyanyikan pujian bagimu, aku menyembahmu, Yesusku yang ada di tata mulia. Aku memujimu dengan segenap hatiku. Ku menyembahmu selalu, tak ingin ku pergi menjauh darimu, Yesusku.
hatiku menyanyikan pujian bagimu. Aku menyembahmu, Yesusku yang ada di tata mulia. Aku memujimu dengan segenap hatiku. Ku menyembahmu selalu, tak ingin ku pergi menjauh darimu, Yesusku. Aku menyembahmu, aku menyembahmu, Yesusku yang ada di tata mulia. Aku memujimu dengan segenap hatiku. Ku menyembahmu selalu, tak ingin pergi menjauh darimu, Yesusku. Tak ingin pergi menjauh darimu, Yesusku. Tak ingin ku menjauh, tak ingin ku pergi menjauh darimu, Yesusku. Selamat pagi Bapak, terima kasih penyertaan-Mu. Kau tibakan kami sampai ke tempat ini dengan selamat. Kami mau mulai ibadah ini Tuhan, kami percaya panggilan dari Tuhan buat setiap kami. Ibadah ini boleh tersenggara oleh karena ada Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menyertai dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri. Bersama dengan gereja-gereja dunia kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan sama-sama memuji Tuhan. Kita percaya bahwa ini saatnya kita datang sama Tuhan, bersuka cita merayakan kemenangan yang Yesus telah berikan buat kita semua. Kini saatnya datang padamu bersuka cita, rayakan kemenanganmu pulang segala, beban yang mengganggu naikkan ciut, semua kebaikanmu kami akan bersuka. Nyanyikan bersama. Balik lagi ya, ini saatnya, ini saatnya. Ini saatnya bersuka cita, rayakan kemenangan pulang segala, beban yang kian mengganggu naikkan ciut, semua kabar kami akan bersuka. Nyanyikan bersama. Hormat
saatnya. Ini saatnya Kami datang padamu bersuka cita, Rayakan kemenanganmu Tuhan segala Menaikkan syukur Semua kebaikanmu kami kan bersuka, nyanyikan bersama. Hormat dan pujian Kuasa kemuliaan Bagimu oh Tuhan sampai selamat. Hormat dan pujian Kuasa kemuliaan Bagimu oh Tuhan sampai. Hormat dan pujian. Hormat dan pujian kuasa kemuliaan Bagimu oh Tuhan sampai Sekali selamat. lagi. Hormat dan pujian, kuasa kemuliaan bagimu, oh Tuhan, sampai selamanya. Kami kan bersuka Nyanyikan bersama. Lagi, kami kan bersuka. Kami kan bersuka Nyanyikan bersama. Kau sahabatku, kau saudaraku, Tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tunjuk tiga temannya. Tunjuk tiga temannya. Kau sahabatku. Kau saudaraku. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tunjuk lagi tiga temannya. Kau Sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiga udah ya. Sekarang 5. Ngomongnya begini. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tunjuk 5 temannya. Kau Sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi, tiada yang dapat memisahkan kita. tiada yang dapat memisahkan kita. Beri kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk kembali. Haleluya. Wow. Habis ini kita akan masuk satu liturgi yang saya paling suka di reformasi liturgi ini, karena dalam liturgi ini kita akan menjadi pribadi yang jujur bagi Tuhan, jujur di hadapannya Tuhan. Lagu yang akan mengiringi liturgi ini berjudul Kau Mengenal Hatiku, ciptaannya Frankie Siombing. Liriknya bilang gini, hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Tapi kayaknya sih nggak selalu ya, gitu. Apalagi kalau lagi kesel gitu ya, ngelihat temen baru beli HP baru gitu, sementara kita pengen beli HP tapi nggak jadi gitu. Kesel gitu kan gitu. Atau misal kata abis nggak teleponan gitu ya, gitu. Terus udah itu, aduh gimana ya, jadi nggak nih ya gitu. Terus menghadap Allah gitu, bisa nggak ya hatinya tentram gitu kan gitu. Tapi satu hal yang pasti di bait pertamanya dia bilang gini, tapi engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Ini yang harus kita pegang.
bahwa Tuhan menerima kita dengan sepenuhnya. Mau hati kita lagi tentram ataupun hati kita tidak tentram, Tuhan menerima kita sepenuhnya. Mari kita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Sama-sama katakan, hanya dekat kasih-Mu Bapa, hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerima walau dunia lihat rupa, namun Kau Tuhan akan sampai ke dalaman hati kami, Tuhan. Katakan sama-sama, Tuhan, inilah yang ku tahu. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hati jauh melebihi. Sekalipun Tuhan, inilah yang Kau menjaga hatiku supaya kehidupan Tuhan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau
menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Oke, Broken Saint, tiba saatnya kita akan masuk di dalam momen pengakuan dosa. Kalau tadi Freddy paling suka momen ini, saya enggak sebenarnya, gitu ya. Karena harus mengaku dosa itu bukan sesuatu yang mudah juga sebenarnya. Tetapi Allah memungkinkan semuanya itu menjadi sesuatu yang mudah gitu ya. Nah, refleksi pengakuan dosa ini saya renungkan sebenarnya lanjutan dari pengakuan dosa beberapa waktu yang lalu juga gitu ya. Kemudian kan terakhir-terakhir ini kita banyak juga membahas tentang bagaimana sebenarnya kehidupan kita ini berpusat gitu. Apakah berpusat kepada diri sendiri atau kepada siapa gitu. Dan tentu saja kalau bicara pengakuan dosa adalah itu sesuatu yang dirasakan atau direfleksikan sehari-hari gitu ya. Di dalam kehidupan pernikahan saya misalnya. Jadi hari ini mungkin lebih banyak atau saya merenungkan bagaimana kehidupan pernikahan itu gitu ya. Dan kemudian saya berpikir gitu ya, sebenarnya satu tempat terbaik untuk melatih agar diri kita tidak berpusat pada diri sendiri gitu ya, itu adalah apa? Pernikahan. Karena pernikahan tidak akan pernah berhasil jika si suami dan si istri terus-menerus berpusat pada diri sendiri. Itu neraka dunia itu kalau begitu ya. Nah, beberapa, ya ini udah cukup lama gitu. Waktu itu saya pernah berantem sama Randy gitu ya. Wits, ya pernah, sering ya mungkin lebih tepatnya ya. Saya berantem gitu sama Randy dan akhirnya berantem ini selesai karena saya ngalah. Atau lebih tepatnya saya merasa saya ngalah gitu ya. Nah, beberapa waktu kemudian saya berantem lagi sama Randy. Dan di dalam berantem itu lagi berdebat gitu saya berpikir gini, terakhir waktu kita berantem gue yang ngalah. Berarti kali ini gue gak mau ngalah. Gitu, itu dalam perdebatan itu gitu ya. Dalam perdebatan itu saya berpikir begitu. Terakhir kemarin gue yang ngalah gitu ya. Jadi sekarang gue gak akan ngalah. Dan benar gitu ya, ketika berdebat karena tujuan saya adalah kan gue kemarin udah ngalah gitu. Jadi sekarang giliran lo yang ngalah. Jadi dalam perdebatan itu pokoknya dia tinggi saya makin tinggi. Dia makin tinggi saya makin tinggi lagi. Sampai akhirnya capek gak ada yang mau ngalah gitu ya. Nah kemudian saya berpikir gitu ya. Mungkin kalau ditanya gitu ya, saya berpikir bahwa yang kemarin itu saya yang ngalah. Tapi mungkin kalau dari sisi Randy, loh kemarin gue yang ngalah. Jadi mungkin sebenarnya kita sama-sama berpikir bahwa harusnya hari ini lo yang ngalah gitu. Dan mungkin kalau hari ini ditanya gitu ya, Yul kalau lo berantem sama Randy siapa yang paling sering ngalah? Mungkin saya akan menjawab saya. Kalau ditanya ke Randy, Randy akan berjawab dia yang sering ngalah. Kan selalu begitu ya. Jadi jadi apa namanya? Yes ya. Jadi kan seolah-olah kita sama-sama merasa berjasa di dalam pernikahan ini gitu ya. Nah kalau kita semua percaya bahwa pernikahan ini dirancang oleh Allah. Dan kalau saya mencoba merenungkan gitu ya, kira-kira kenapa pernikahan itu dibuat? Dan kalau jawabannya adalah untuk menghasilkan keturunan ilahi, dan kalau saya tidak memahami dengan benar gitu, saya pikir saya seperti pabrik yang harus menghasilkan anak terus-menerus ya, walaupun itu di label dengan keturunan ilahi. Maka yang dapat saya pahami adalah pernikahan ini dirancang secara sungguh-sungguh oleh Allah untuk menolong setiap pihak. Baik saya maupun suami saya untuk mengesampingkan keinginan dan kepentingan pribadi demi sebuah kepentingan bersama. Beberapa waktu lalu saya ke rumah Pak Edi. Nah ini saya mohon pinjem ya Pak ceritanya. Saya ke rumah Pak Edi gitu ya. Terus kita host tour gitu ya. Terus di satu sudut Pak Edi cerita, oh ya sebenarnya saya tuh mau bikin ini di sini. Tapi istri saya nggak mau, katanya begini. Ya udahlah, saya ngalah aja, saya ikut aja sama istri. Katanya begitu ya Pak. Nah, untuk menjadi bagian dari kesatuan yang lebih besar, seseorang harus menyerahkan kebebasannya. Kebebasan untuk berkarir mungkin, ya. Saya dulu berambisi untuk mengejar karir secara cepat. Begitu menikah, slow down. Gitu ya. Saya menyerahkan kebebasan berkarir,
Kita harus menyerahkan hak kita untuk membuat keputusan secara sepihak. Yang tadinya bisa ambil keputusan sendiri, kali ini harus mulai mendengarkan pasangan misalnya. Kita harus menyerahkan hak atas uang kita. Misalnya, oh duit-duit saya mau bikin tato seberapa banyak, suka-suka gue, gaji-gaji gue gitu misalnya ya. Ya, harus ada penyerahan hak. Dan banyak sekali dibutuhkan kemampuan untuk menyangkal hak-hak yang kita miliki dan kemudian melayani dan menempatkan kebaikan bersama di atas dari kebutuhan pribadi. Dan ketika direnungkan lagi, bukankah ini yang Kristus lakukan kepada kita melalui salib? Dan kalau mau direnungkan lebih dalam lagi, bukankah hal ini akhirnya tidak lagi hanya berbicara tentang pernikahan, tetapi sesungguhnya inilah pesan dari Injil. Yang artinya itu harusnya menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Maka teringatlah saya akan Matius 16 ayat 24 dan 25. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya. Menyangkal diri. Kabar buruknya saudara, hal-hal tadi ya, kemampuan untuk menyerahkan hak, penyangkalan diri, mengikis egoisme, menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, itu bukan sesuatu yang alamiah yang kita miliki sebenarnya. Harus ada intervensi dari pihak ketiga, dari kuasa yang lebih besar. Dan kabar baiknya adalah karya salib memungkinkan itu terjadi. Dan Roh Kudus mengerjakannya di dalam keseharian kita, kemampuan untuk melayani, mengeluarkan diri kita dari pusat dan menempatkan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan sendiri. Hanya bisa dikerjakan oleh salib melalui karya Roh Kudus sehari-hari di dalam kehidupan kita. Dan mungkin itu tidak mudah, tetapi itu adalah pesan Injil. Mari kita merenungkan sejenak, mari kita hening sejenak. Tuhan, ajar kami untuk lebih lagi memahami maksud-Mu di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk menyelami lebih dalam lagi tentang apa yang Engkau ajarkan, tentang apa yang Engkau teladani di dalam kehidupan kami. Melalui hubungan kami dengan suami atau istri, melalui hubungan kami dengan kekasih kami, melalui hubungan kami dengan saudara kami, dengan ayah ibu kami, dengan teman-teman kami, dengan atasan kami, dengan siapapun. Biarlah karya salib itu terus ada di dalam setiap hati kami, di dalam setiap langkah kami. Ampuni kami kalau jalan kami mungkin agak sedikit menyimpang dari apa yang Engkau maksudkan. Tetapi biarlah kasih-Mu yang kuat, kasih-Mu yang lembut terus menuntun kehidupan kami dari hari ke hari. Engkau yang maha pemurah, Engkau yang penuh kasih, Engkau yang terus mengerjakannya secara terus-menerus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, petunjuk hidup baru saya ambil di dalam Filipi 2 ayat 1 sampai 4 ya, ayat 2 sampai 4. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Amin. Kita akan masuk pada firman Tuhan dan statement yang baik dari Filipi 2 buat kita semua. Janganlah tiap-tiap orang hanya mementingkan kepentingannya sendiri, melainkan kepentingan orang lain juga. Akan menjadi penghantar lagu ibadah kita untuk firman Tuhan.
yang terhilang. Hidupnya tak menentu, arah tujuan. Dalam tawa mereka, dalam tawa mereka tersimpan duka, namun Tuhan mendengar tangis mereka. Mereka berluka, mereka berluka, mereka berluka. Kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka berluka, oh, mereka berluka. Tidakkah kau sadari Dia kasih yang sejati? Mereka berluka. Tiap hari ku temukan, tiap hari ku temukan mereka yang terhilang. Hidupnya tak menentu, arah tujuan dalam tawa mereka, dalam tawa tersimpan duka. Namun Tuhan mendengar tangis mereka. Sama-sama katakan, mereka berluka. Oh, mereka berluka. Kasih Yesus, kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka berluka. Tidakkah Dia kasih yang sejati? Mereka berluka. Kita bangkit berdiri, katakan sama-sama, Tuhan memanggil kita. Tuhan memanggil kita untuk membawa terangnya. Ia adalah lebih berharga. Cari yang terhilang, kasihnya mencurikan dan buatku mengerti
kasih Yesus, kasih Yesus. Mereka perlukan, tidakkah Dia kasih yang sejati, mereka perlukan, mereka perlukan Tuhan, mereka perlukan Tuhan. Pembacaan Alkitab hari ini adalah Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang disia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur karena Tuhan masih memberikan satu hari lagi, satu kesempatan lagi untuk kami mengenal Tuhan, bersekutu sebagai satu tubuh Kristus di tempat ini. Kami berdoa biar kiranya percakapan kami ke depan, satu hal yang kami akan pelajari, boleh mengubah cara kami melihat kehidupan kami, mengubah cara kami melihat apa itu pertobatan, dan sehingga kehidupan kami juga berbuah dengan hasil yang seharusnya dari pertobatan, dari kehidupan pertobatan kami. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan, biar kiranya hamba-Mu yang terbatas diperlengkapi oleh Roh Kudus. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi buat kita semua. Thank you Bung Fred. Keren banget ya Bung Fred bisa jadi another Sydney Muhede gitu ya. Versinya RL gitu. Oke. Tapi saya surprise kirain Bung Fred bakal nangis tadi. Enggak ternyata. Itu oke. Ternyata dia berhasil. Itu kan satu bentuk kejujuran dan diapresiasi di sini. Oke. Thank you juga buat Abra, Karendi sudah mengirimkan dengan baik. Oke. Dan aku pikir hari ini semakin memperjelas ya kesinambungan ya. Kayul waktu Jumat Agung bawakannya wah selaras dengan kita buat hari ini. Bukan keselarasannya bukan hanya sekedar apa yang dibahas, sampai ayatnya sama. Persis banget gitu ya. Kudus bekerja gitu di dalam kehidupan kita semua. Akhirnya
nggak kayu nggak tahu kan aku ambil dari itu, nggak tahu. Makin memperjelas. Jadi kalau ada omongan RLC itu nggak ada Roh Kudus, datang dulu, lihat dulu, bekerjanya secara telepati gitu gitu. Dan ternyata ada gitu ya. Oke. Banyak yang sudah disampaikan oleh Kak Yulia, bagus banget. Dan eh, banyak poin yang sudah tersampaikan. Tapi mari kita lihat sama-sama gitu ya. Saya dikasih judul hasil dari percakapan gitu. Kita menyusun judul apa? Judulnya Living in Repentance, hidup dalam pertobatan. Ya pas banget sebenarnya setelah kematian, kebangkitan Tuhan Yesus selalu kita bahas tentang ini. Saya berikan subjudul yaitu Defeat Yourself, kalahkan dirimu sendiri. Seperti kata-kata motivasi, musuh terbesar kita adalah diri sendiri, gitu kan seringkali. Tapi itu dalam konteks ya udah, kalau begitu lo harus beyond yourself. Nah, kita akan melihat secara berbeda. Kenapa ini menjadi penting? Karena ada masalah. Of course, selalu mulai dari masalah. Hidup dalam pertobatan seringkali dimaknai sebatas perubahan aktivitas. Dari nggak masuk gereja ke gereja. Dari yang tadinya ngomongnya suka maki jadi nggak. Jadi haleluya, puji Tuhan. Marah banget. Haleluya. Tinggal maki sama aja. Katanya beda, tapi sebenarnya marah gitu ya. Dari yang merokok jadi tidak ngerokok atau dan sebagainya. Kita seringkali memaknai sebatas perubahan aktivitas. Saya tidak menyangkali harus ada perubahan aktivitas, of course. Masa dari yang suka tabok orang tiba-tiba nggak berubah kan aneh juga. Tapi apakah hanya sebatas itu? Kita lupa bahwa arah atau pusat dari pertobatan diri sendiri seringkali menjadi hal yang penting, sehingga karena hanya sebatas perubahan aktivitas, arah atau pusat dari pertobatan diri sendiri jadinya arahnya bukan orang lain, bukan Tuhan. Dan ritual keagamaan seolah-olah kalau di tempat saya ya di Sangihe seringkali orang tuh it's okay, yang penting mau buat dosa apapun yang penting kamu masuk ke gereja, like ke gereja. Pokoknya kalau udah ke gereja bebas. Jadi kan jadinya sebatas ritualistik sekali tuh, agama saja, ritual agama. Dan eh tapi di sisi lain ada juga begini, hidup dalam pertobatan kerap dihubungkan dengan kehidupan legalistik. Gak boleh ini, gak boleh itu, harus ini, harus itu. Atau asketik. Asketik itu akhirnya sangat, kemarin beberapa minggu lalu saya bahas tentang pietism gitu, pietis. Gitu. Ya mirip-mirip. Asketik, memisahkan diri, ngeroh dan sebagainya. Apakah itu pertobatan? Dan akhirnya yang disebut pertobatan malah menciptakan kehidupan yang eksklusif, alias kehidupan yang terpisah dengan dunia. Terpisah dari seolah-olah tuh kalau bertobat berarti lu sekarang waktunya kamu hidup antara dirimu dengan Tuhan. Yang lain jadi tidak penting. Sesama, orang di sekitar kita, keluarga, dan sebagainya. Jadi seolah-olah begitu, jadi eksklusif antara kita dan Tuhan, eksklusif gitu ya. Nah, dan akhirnya kita sendiri lupa apa sebenarnya pertobatan itu dan bagaimana menghidupinya. Gitu ya. Akhirnya menjadi lupa. Dan ini mau kita bahas sama-sama melalui Filipi. Filipi tadi sudah dibacakan sama Lea dengan baik 2 kali ya. Bagian pertama dibacakan sama Kak Yulia, sama Lea. Awas pulang dari sini nggak hafal. ada dibacain. Dia akan dibahas. Filipi 1 sampai 4 tadi sudah dibacain. Saya membaginya menjadi 3 bagian sebenarnya. 1 sampai 4 di sini. Lalu ayatnya yang kelima dan akhirnya 6 sampai 11. Nah, menariknya ketika bicara tentang Filipi ini sering dimaknai sebagai teks dogmatik tentang kristologinya Paulus. Kalau di dalam kalangan scholars atau di kalangan teolog atau gereja tertentu yang sangat kuat dengan dogma, ini dogma nih. Tapi lupa, ini bukan dogma. Saya harus mengatakan ini bukan dogma. Dalam arti, Paulus tidak pernah menggunakan ini untuk membangun pengertian kristologi, tapi ingin membangun kehidupan jemaat. Pastoral jadinya. Nanti kita lihat sama-sama. Nah, tapi sebelum itu, supaya kita menemukan koneksi dengan khotbah saya sebelumnya gini. Ada sedikit perbedaan kalau kita lihat ya. Kalau kita lihat Roma dan surat Paulus kepada jemaat di Roma dan juga Yakobus, Paulus tuh pendekatan retrospektif. Dia melihat ke belakang, mundur dulu untuk melihat bagaimana kamu bisa diselamatkan, untuk bicara tentang keselamatan karena waktu itu ada masalah. Dengan melihat bahwa kamu diselamatkan karena kasih karunia, Paulus ingin membangun kehidupan gereja, kehidupan yang saling mengasihi satu dengan yang lain, saling menghargai dan tidak mendiskriminasi satu dengan yang lain. Tujuannya itu. Jadi tujuannya bukan supaya kamu tahu sekedar kamu punya doktrin
saved by grace, tapi lebih daripada itu, membangun kehidupanmu secara komunal. Dan Yakobus juga sama, punya concern komunalitas, kehidupan bersama. Tapi Yakobus bedanya dengan perspektif bahwa kalau kamu punya iman, kamu sudah selamat, punya iman, harusnya imanmu menghasilkan buah, perbuatan. Tapi dua-duanya concern terhadap hidup bersama. Kalau kita lihat Paulus menghadapi, minggu lalu kita udah bahas Paulus di Roma, jemaat di Roma menghadapi masalah tentang legalisme misalnya. Ada kelompok yang merasa arogan bahwa dirinya lebih hebat, lebih superior karena dia ras tertentu, gitu ya. Nah, dia merasa diri superior, maka Paulus memberikan solusi retrospektif, gitu ya. Sedangkan di si Yakobus, saya cepat saja di sini, Yakobus ada masalah pietism, ada kerohanian yang sifatnya individualis hanya untuk saya dengan Tuhan, diri sendiri, tapi tidak peduli dengan masalah ada yang tidak bisa pakai baju, ada yang tidak bisa makan, ada yang tidak mengalami kemiskinan dan sebagainya. Maka solusinya prospektif. Nanti kita lihat. Solusi Paulus retrospektif bahwa keselamatan melalui iman tanpa perbuatan, sehingga kamu nggak boleh merasa dirimu lebih hebat karena kamu pun berdosa begitu hancur dan kamu diselamatkan bukan karena perbuatanmu tapi karena Tuhan. Hancurnya kamu dan sebegitu dianugerahinya kamu, maka kamu tidak boleh menganggap dirimu lebih baik. Kecuali kamu bisa mengambil ada andil di dalam keselamatanmu, maka kamu boleh bermegah. Faktanya enggak, maka kamu tidak boleh diskriminasi orang-orang yang menurut kamu lebih rendah. Sedangkan kalau Yakobus melihat solusi prospektif bahwa keselamatan tidak cukup, harus ada iman. Harus ada perbuatan. Supaya iman itu tidak berhenti hanya sekedar percaya kepada Tuhan Yesus, lalu kemudian saudaramu telanjang, saudaramu kelaparan. Tapi harus ada hidup yang nyata. Hasilnya, saya dan yang sekalian kalau di dalam konteks Roma, sama. Kita setara, maka tidak boleh membeda-bedakan. Kalau di dalam konteks Yakobus, hasilnya sosial justice, kepedulian kepada sama. Intinya tentang kehidupan komunal. Nggak pernah kehidupan tentang diri sendiri. Maka kalau kita lihat, cepat saja di sini, sekalipun sedikit berbeda pendekatan mereka, bahwa Paulus melihat salib Kristus melepaskan orang percaya dari tuntutan performance yang tidak bisa dicapai, sedangkan Yakobus melihat salib Kristus memenjarakan orang percaya ke dalam tanggung jawab sosial yang tidak dapat dihindari. Yang satu menuntut performance, yang satu melepaskan dari performance. Tapi setidaknya mereka sepakat bahwa keduanya membebaskan dari kehidupan self-centric. Keduanya sama-sama membebaskan dari kehidupan yang berpusat pada diri sendiri. Itu concern mereka. Biasa perbedaan kayak begini. Kelihatan kontradiksi, that's okay. Kita melihat kejujuran Alkitab itu sendiri. Nah, hari ini kita akan melihat sedikit pendekatan yang sedikit berbeda, bahwa si Paulus tuh dalam konteks Filipi mengambil pendekatan yang berbeda. Kalau yang sebelumnya retrospektif dan prospektif antara Paulus dan Yakobus, hari ini dia mengambil pendekatan yang retrospektif tetapi dengan bentuk yang reflektif secara kristosentrik. Maksudnya gimana? Seperti cermin. Kalau kita lihat di dalam konteks Roma, Paulus tidak mengambil Yesus sebagai cermin loh. Tapi perbuatan Yesus sebagai dasar. Tapi Yesus tidak menjadi cermin teladan. Tapi dalam konteks Filipi, Yesus akan dipakai oleh Paulus di sini sebagai cermin. Jadi itu seolah-olah dia memperhadapkan realita kehidupan dengan apa yang telah Yesus lakukan. Jadi cermin, pendekatannya reflektif jadinya, reflektif ya, kayak cermin ya, mirroring. Dia dia merefleksikan apa yang Yesus kerjakan, dan seharusnya seperti itulah kehidupan komunitas. Paulus ingin menjadikan Yesus sebagai cermin di sini. Nah, kita lanjut. Kalau kita lihat sebenarnya surat Filipi dalam 3 surat dalam 1 surat Filipi sebenarnya. Oke, Gunter Borkan pernah bilang gini, dia membagi 3. Ternyata kitab Filipi itu kalau pernah ikut kelas perjanjian baru, kita akan menemukan kitab Filipi itu bukan surat Filipi itu bukan 1 surat, tapi tersusun dari 3 surat. Supaya kita tahu kita mau bertajam, kita mau bahas yang mana hari ini. Maka saya pikir perlulah sedikit kita melihat proses eksegese yang panjang hari ini. Semoga bisa mengikuti. Nah, singkat cerita ada 3 bagian. Ada yang teorinya 4 surat, gitu ya. Tapi paling kuat so far paling banyak di ACC adalah 3 surat, gitu ya. Dan ini diafirmasi sebenarnya sama Polikarpus yang mengatakan tuh Paulus menulis beberapa surat kepada jemaat di Filipi. Jadi kayaknya memang ada beberapa surat. 3 surat ini. Nah, kita mau lihat surat yang bagian Alkitab yang kita sedang pelajari hari ini, Filipi 2, itu bagian nomor 2. Ya gitu ya. Ada bagaimana pandangan Paulus mengenai pemenjaraannya, dan itu sebenarnya punya tujuan
Paulus bertujuan melalui bagian yang kedua itu untuk menguatkan jemaat dalam menghadapi penderitaan dan mengajak jemaat untuk tidak hidup bagi diri mereka sendiri. Konteksnya ada penderitaan, Paulus juga menderita, jemaat juga menderita, dan seolah-olah penderitaan itu menjadi alasan untuk hidup bagi diri sendiri. Dan ini yang coba dilawan sama Paulus. Apa sekalipun kamu menderita, aku juga menderita, kita menderita, tapi lihat Kristus. Suffering itu bukanlah alasan untuk hidup bagi diri sendiri. Justru suffering yang kita sedang hadapi adalah ruang, kesempatan, situs untuk kita membangun hidup yang tidak berpusat pada diri sendiri, melainkan hidup bagi sesama. Kan kita mudah sekali ya, kalau kita menderita, kita merasa kita korban. Kita menderita, kita merasa kita capek. Kita menderita, kita merasa dunia jahat kepada kita. Kita merasa kita pusat dari dunia itu. Kita malas dengar omongan orang lain kalau kita lagi capek, betul? Ketika kita lagi menderita, malas ngomongin ini, gue nggak tahu gue lagi menderita. Dan kita seringkali berpusat pada diri sendiri. Dan ini yang coba Paulus lawan. Nah, kita masuk ke dalam Filipi. Tadi belum masuk ke dalam Filipi 2 ayat 1-11. Kalau secara struktur besar kita akan menemukan begini. Merendahkan, Paulus punya nasihat yang sangat konstan tentang merendahkan diri dan mementingkan orang lain di ayat 1-4. Dan 6-11 Paulus bicara tentang Yesus, karya yang disebut sebagai kenosis. Kenosisnya Yesus, mengosongkan diri. Tapi sebenarnya ini diikat oleh ayat 5, gitu ya. Ayat 5 itu mengikat, memiliki pikiran seperti Kristus. Mengikat antara pasal 1 ayat 1-4 dengan ayat 6-11. Diikat oleh, lihat nih, milikilah pikiran seperti Yesus. Nanti kita akan konsentrasi terhadap pikiran. Paulus sangat konsen terhadap pikiran, sampai 4 kali kata pikiran diulang. Nah, struktur Filipi 2 ayat 1-4 agak eksegesis di sini ya. Bukan agak, sangat eksegesis ini. Oke. Kalau kita lihat dimulai dengan opening, Paulus mengucapkan rasa syukur, lalu kemudian ayat 2b langsung dimulai dengan, kita lihat konsep gini ya. Perhatikan kata yang akan muncul gitu ya. Hendaklah kamu sehati sepikir. Kata yang hanya ada satu kata, kenapa dia pakai sehati sepikir? Sebenarnya fronete. Fronete itu dari kata proneo. Proneo itu artinya saya berpikir. Nah, kita lihat. Lalu di bagian B-nya kita akan menemukan dalam satu kasih, dalam satu jiwa. Bagian B. Lalu nanti dia mulai lagi di bagian A, satu tujuan. Di dalam bahasa Yunani, di dalam bahasa Indonesia kurang kelihatan. Tapi sebenarnya di dalam bahasa Yunani kata yang sama dipakai. Satu fronete, satu pronountes. Kata-kata yang sama dari kata proneo. Saya berpikir. Oke, saya lupa tulis ini ya, bahasa Indonesia-nya. Oke. Silakan CJ boleh dibaca. Pronountes, ya, gitu ya. Oke. Nah, kita akan menemukan begini. Bagian A berfokus dengan pikiran, bagian B fokus dengan ekspresi. Ini akan menjadi tema yang konstan terusnya. Ada pikiran, ada ekspresi. Selalu pikiran menjadi bagian penting. Bagian B itu, kalau kamu memang berpikir, kamu punya satu pikiran, satu tujuan, the way you think itu sama, dalam kebersamaan, maka kamu itu akan terwujud lewat kehidupan dalam satu kasih, dalam satu jiwa. Nah, itu ekspresinya. Kita akan menemukan struktur lain lagi nanti. Kita akan lihat. Nanti saya coba satukan di akhir. Bagian A kita akan menemukan ayat 1-4 gitu ya. Ayat 3A itu dimulai dengan ini. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Lalu, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati. Ada yang mau baca ini tulisannya? Tapeno prosune. Tapeno prosune. Sudah ada bisa menebak ini mirip dengan kata apa? Sebelumnya, proneo. Tapeno prosune. Itu kata yang berubah nanti. Nah, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Lalu kita akan menemukan yang bagian A lagi. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Konsep cara retorikanya Paulus adalah kasih negatif dulu, larangan, lalu kasih perintah positif. Perintah. Larangan, perintah. Sebenarnya mengulang, ini sama intinya. Tapi diulang 2 kali, tujuannya adalah, kenapa diulang? Masih ingat? Kenapa perlu diulang? Penting, intensitas. Membuat penting. Di dalam membaca Alkitab, kalau ada kata atau kalimat yang serupa tapi diulang-ulang,
biasanya ada penekanan. Ini ditekankan secara serius bahwa ini serius, gitu ya, sampai diulang-ulang. Ini model-model Mazmur sebenarnya. Mazmur itu atau di bawahnya ulang, gitu ya. Pengulangan-pengulangan, paralel sebenarnya, sinonim, tapi diulang. Nah, ini menunjukkan satu hal yang sangat penting. Nah, saya mau menggarisbawahi, kita mau lihat kata dari tadi kata yang sering saya sebut dalam bahasa Yunani, proneo. Nah, proneo yang akan menjadi sangat penting. Benarnya kalau kita lihat Paulus sangat concern dengan persoalan proneo, ya. Dia sangat concern, saya berpikir atau aspek pikiran yang berulang kali dituliskan dalam Filipi 2 ayat 1 sampai 4. Bahkan nanti ayat 5 juga sama. Kata yang sama dipakai. Milikilah pikiran seperti Kristus. Ini kata proneo ini menjadi sangat penting. Dan Paulus mengerucutkan maksud dari pikiran proneo itu sebagai tapeino prosune. Apa ini tapeino prosune? Kata yang sangat baru pasti. Saya yakin baru. Ya, katanya aneh gitu ya. Tapeino prosune apa gitu. Lain menerjemahkan sebagai rendah hati. Tapi sebenarnya kalau kita kembali kepada Greek, ya kepada bahasa Yunani, tapeinos itu artinya humble atau menempatkan diri di bawah, yang sebenarnya akar katanya adalah tanah. Tanah. Ketika dengar kata tanah, apa yang muncul di pikiran kita? Apa yang muncul kira-kira? Rendah ya, di bawah, diinjak-injak. Apa lagi? Dan proneo itu artinya berpikir. Jadi berpikir kamu tanah, something like that. Ada nuansa begini, tapi inovasi itu memiliki makna yang mengindikasikan memikirkan atau menyadari bahwa kamu rendah atau kamu tanah. Dan bicara tentang tanah, kita bicara tentang manusia. Manusia, kata Adam dipakai di dalam Alkitab untuk menunjukkan manusia itu Adama, tanah. Coba kita lihat, ini makin menarik gitu ya. Kenapa Paulus menggunakan berpikir bahwa kamu tanah? Apa yang ingin Paulus bawa? Kita akan lihat kembali ke situ. Nah, tapeinos prosune itu mengindikasikan sesuatu yang eksistensial dan merujuk kepada manusia sendiri yang diciptakan dari tanah, dan tanah menjadi identitas kerendahan yang penting bagi manusia. Maka Paulus bicara tentang menjadi manusia sejati. Paulus bukan hanya, maka kalau kita melihat merendahkan diri yang akan kita bahas di sini, merendahkan diri yang tadi Kak Yulia ya sempat bahas untuk mementingkan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan sendiri, itu bukan hal hebat. Itu yang seharusnya kita miliki. Itu normalnya yang seharusnya. Kalau kita mau berkaca kepada kejadian Allah menciptakan manusia menurut gambaran rupa Allah, itu tidak bicara tentang manusia secara satu orang. Laki-laki dan perempuan. Itu bicara tentang komunal, manusia. Maka dan kalau kita lihat, menariknya, ternyata pribadi yang benar-benar mampu melakukan yang namanya tapeino prosune, hanya Yesus. Hanya Yesus, maka Yesus bukan hanya Allah sejati, tetapi dia juga mampu menjadi manusia sejati di sini. Saya pernah satu kali di kelas kita debat gitu ya, debat tentang kalau Yesus memang manusia sejati, kenapa dia tidak berdosa? Ada yang jawab, oh karena dia Tuhan, karena dia Allah. Ya itu satu aspek, dia juga Allah. Tapi bukankah ketika dia tidak berdosa itu menunjukkan dia manusia sejati juga sebenarnya? Yang tidak sejati, kita justru masalahnya. Kita yang sudah kehilangan kesejatian gambaran rupa Allah karena dosa yang telah merusak kita. Kita yang rusak. Jadi bukan Yesus yang bukan manusia sejati. Kita yang bukan manusia sejati. Yang menentukan kesejatian satu ciptaan, bukan ciptaan itu sendiri. Tapi penciptanya. Ketika kita mulai belok dari rencana Allah, desain Allah yang awal, kita kehilangan kesejatian itu loh. Dan Yesus memberikan satu praktek kehidupan manusia sejati itu seharusnya seperti apa. Makanya di dalam konsep teologi kita percaya bahwa ketika kita diselamatkan itu kita dikembalikan, recreation, diciptakan. New creation is actually recreation. Kita diciptakan kembali untuk kita ada di dalam hubungan dengan Allah. Menjadi kembali pada desain awal Allah. Maka Yesus adalah template dan landasan dari yang namanya tapeino prosune yang akan kita bahas hari ini. Lebih penting gitu ya. Dan kita akan menemukan logika yang menarik dari Paulus ketika Paulus mengatakan ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dan menariknya, lain menggunakan dua kata, pikiran dan perasaan. Kalau ada yang bisa cek di versi Yunani, nggak ada
hanya ada satu, phroneisto. Kalau dari phroneo lagi, kata ini berkurang ulang ya. Kalau kita baca bahasa Indonesia kayak gak ketemu gitu ya, kurang kelihatan. Apa sih hubungannya? Ternyata ini menjadi sangat penting. Kata yang sama dari kata-kata dasar phroneo diulang lagi sama Paulus, gitu ya. Mind of Christ, pikirannya Kristus tuh kayak gini, cara Kristus berpikir. Dan itu Paulus seolah membangun begini. Kan dia bicara tentang tapinoprosune di pasal 2 dan 3, 3 dan 4, sorry, di pasal 2 ayat 3 dan 4, bahwa kamu tuh harus memiliki, kamu harus rendah hati melihat dirimu tanah, sehingga kamu mementingkan orang lain lebih penting daripada dirimu. Ini disamakan atau diparalelkan sama Paulus dengan mind of Christ, pikirannya Yesus. That's how Jesus think. Bagaimana Yesus berpikir tuh kayak begitu. Maka mementingkan orang yang lain ketimbang diri sendiri, buktinya. Tapi nomprosunnya bicara tentang mementingkan yang lain ketimbang diri sendiri. Dan itu dibuktikan lewat Yesus yang tidak mempertahankan divine glory, kemuliaannya sebagai seorang, sebagai pribadi yang setara dengan Allah, melainkan mengesongkan dirinya sebegitu rendah. Ini yang disamakan. Dan ini menjadi template bagaimana kita melakukan kehidupan yang merendah itu. Kehidupan yang tidak berpusat pada diri sendiri. Nah, kalau kita lihat singkat saja ya, di dalam Filipi, ini ada satu struktur. Kalau kita lihat, Filipi itu dimulai dari kemuliaan kepada kerapuhan, dan nanti ditutup dengan kerapuhan dan kemuliaan. Gitu ya. Maka kita akan menemukan bentuk kayak begini. Ya, bagaimana salib Kristus itu menjadi pusat, menjadi center, menjadi titik balik. Bahkan kalau kita membedah lagi-lagi struktur, kita akan menemukan struktur kiastik. Asik. Analisis retorik main terus di sini. Nah, kalau kita lihat dalam struktur kiastik, kita akan menemukannya bagian ayat 5 sampai 6 tuh dimulai Filipi 2, himne Yesus ini adalah himne Kristus. Saya perlu kasih tahu sedikit ya, mungkin teman-teman sedikit masih kurang tahu bahwa ini adalah himne Yesus. Jadi ini bukan karya Paulus sebenarnya, tapi Paulus meminjam satu bentuk aneh. Maksudnya gini, bayangkan saya lagi ngomong begini, tiba-tiba saya berpuisi. Lagi ngomong biasa, atau saya tiba-tiba nyanyi, tiba-tiba kamu bisa kelihatan, kok tiba-tiba jadi rhyming. Ada ular di atas batu, pinky hitam ke kepala batu, ya kita pantun, contoh. Nah, aneh kan, aneh kayak, berarti kan kemungkinan dia mengutip sesuatu, atau dia menaruh lagu di tengah-tengahnya. Jadi ini Paulus mengutip satu, kalau di dalam studi Biblika Perjanjian Baru, ini namanya tradisi pra-Paulin, sebelum Paulus. Jadi Paulus tuh mengutip mengutip nyanyian, karena bentuknya tadi ya, bentuknya itu bentuk sastra nyanyian sebenarnya. Di dalam bahasa Yunani lebih kelihatan lagi. Jadi seperti sastra nyanyian yang dibaca berbalas-balasan. Dan kemungkinan ini nyanyian kuno orang Kristen, bahkan sebelum Paulus. Kalau Paulus nulis Filipi sekitar tahun 50, berarti nyanyian ini sudah sangat early. Berarti Yesus sudah dilihat sebagai Tuhan, bahkan jauh sebelum Paulus. Jadi jangan bilang Paulus yang menuhankan Yesus. Bahkan sebelum Paulus. Cuma they take it for granted. They took it for granted. Mereka maksudnya dalam arti mereka tidak pernah mempertanyakan. Dan Paulus tidak menjelaskan kan tentang ketuhanan Yesus di sini. Hanya dipakai untuk bicara kepentingan dia mengutip himne ini untuk membangun yang di atas pasal 1-4. Kehidupan tapinoprosune itu. Kehidupan yang rendah hati melihat diri tanah yang berpusat bukan pada diri sendiri tetapi kepada orang lain, mementingkan orang lain. Ini kan cuma dipakai untuk menunjukkan nih Yesus nih. Dan ketika dia memakai ini kepada konteks orang Filipi, kemungkinan orang Filipi biasa menyanyikan lagu ini, himne ini, biasa mendengar ini, biasa mengumandangkan narasi himne ini. Dan kita akan temukan bentuknya di dalam bentuk kiastik, kita akan menemukan begini. Ayat 5 dan 6a dibuka dengan Yesus setara dengan Allah. Yesus dipotret sebagai pribadi yang setara dengan Allah. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Yesus berarti dimulai dengan setara. Dan bagian penutup, ayat 11, Yesus diakui sebagai Tuhan, Allah. Ya, kita lihat paralelnya. Dimulai dan ditutup dengan Allah. Tapi kita akan melihat paralelnya sekaligus kontras sebenarnya. Dan B, Yesus mengosongkan dirinya, become nothing. Ayat 6b sampai 7a. Tapi di bagian kedua, B2 gitu ya, ayat 10, Yesus disembah oleh semua ciptaan. Become everything.
kontras, tapi paralel. Maka di bagian C, merendahkan diri menjadi sama dengan manusia, kita akan ketemu paralelnya dan kontrasnya sekaligus. Tadi dia merendahkan diri dan menjadi sama dengan manusia. Di bagian C, C2, dia dimuliakan dan ditinggikan melampaui semua manusia. Di atas semua nama. Tadi merendahkan jadi sama, kontras. Maka sentralnya adalah, yang tidak menemukan paralelnya adalah, mati di kayu salib secara memalukan. Jadi ini sentral dari percakapan Paulus. Paulus mengutip him ini untuk menunjukkan sebenarnya yang paling penting yang ingin ditunjukkan oleh Paulus adalah karya salib yang memalukan. Bahwa dia yang punya segala sesuatu, merendahkan diri, menganggap everything yang dia punya tidak penting, di kayu salib, mati memalukan, telanjang di atas kayu salib. Untuk orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Dia ingin menunjukkan Yesus punya segudang alasan untuk tidak mati bagi manusia. Dia Allah, tapi dia memilih mati bagi manusia. Satu bentuk realita Yesus yang sangat tidak memedulikan orang lain, dirinya sendiri. Karena dia begitu peduli kepada yang lain, kepada manusia yang berdosa. Bukan kepada manusia yang baik, bukan kepada mereka yang merasa diri layak, tetapi bukan kepada mereka yang memang layak, gitu ya. Tetapi mereka yang merasa diri layak, yang sebenarnya nggak layak. Untuk mereka yang Yesus tahu, kalaupun gue mati menyelamatkan mereka, mereka akan terus mengkhianati kok. Dan itu dilakukan. Kita akan selalu mengkhianati Yesus, kita akan selalu mendukakan Yesus dengan cara kita memperlakukan sesama kita, maupun diri kita sendiri, maupun Tuhan. Tapi Yesus memilih itu. Dan inilah gambaran seorang yang menjadi tanah. Bayangin dari surga tinggi, dia gestur kan ke bawah. Gestur ke bawah nih. Menjadi tanah. Mati disalibkan. Bahkan lebih memalukan lagi. Tanah pun tidak menerima Yesus. Penyaliban itu selalu dianggap sebagai aib. Karena tidak mati kena tanah. Jadi seolah-olah tanah pun menolak. Gambaran memilukan, gambaran memalukan, gambaran kehinaan yang tidak ada taranya. Dan itu yang terjadi dengan Kristus. Demi manusia yang dikasihi. Maka kita akan menemukan begini. Untuk mencapai hidup, tujuan Paulus kan sebenarnya hidup secara komunal, tujuannya. Membangun satu kehidupan bersama, hidup yang tidak lagi pusat pada diri sendiri. Maka Paulus menekankan, memberikan satu nasihat bahwa kamu harusnya tapeno prosude. Kamu harusnya merendah hati, melihat dirimu, berpikir, menyadari bahwa kamu hanya tanah, sehingga kamu harus memedulikan orang lain lebih daripada dirimu sendiri. Perendahkan dirimu sebagai tanah sehingga orang lain menjadi lebih tinggi dari dirimu, lebih utama. Dan itu didasari oleh Yesus. Jadi Yesus sebagai cerminan, sebagai landasan. Kalau Yesus melakukan itu, kenapa kamu tidak melakukannya? Kalau Yesus melakukan ini, dia mau mati, berkorban, tidak memikirkan dirinya sendiri, maka kita pun harus begitu. Itu yang sedang dibangun oleh Yesus. Maka kalau kita lihat begini, sejak para Paulin, sebenarnya komunitas iman telah melandasi ibadah dan praktik hidup mereka kepada pengorbanan Yesus. Sebegitu pentingnya pengorbanan Yesus. Sebegitu signifikannya matinya Yesus bagi komunitas iman awali. Kemuliaan Kristus, dan menariknya, kalau kita lihat kepada himnanya Paulus tadi, kemuliaan Kristus justru dicapai di dalam dan melalui kerelaan yang merapuh dan menjadi hina demi mereka yang dikasihinya. Sebuah paradoks. Ketika dunia berpikir bahwa saya dimuliakan dengan cara saya harus mulia itu adalah dengan gain apapun yang saya bisa dapat, have control over apapun yang saya punya gitu ya, apapun orang punya di dunia ini. Seperti Roma misalnya, menaklukkan sana-sini. Yesus justru menunjukkan kemuliaan sejati, justru ditemukan di dalam kerelaan untuk menjadi hina bagi yang lain. Itu bentuk glory yang sebenarnya. Maka Yesus adalah teladan hidup dari kehidupan yang tidak berpusat pada diri sendiri. Kehidupan yang kita sebut tadi sebagai tapeno prosune. Maka Paulus menggunakan kisah pengorbanan Kristus bukan untuk membangun dogma tentang keselamatan ataupun kristologi. Tapi apa yang tujuan Paulus di sini lebih daripada itu untuk membangun cara hidup jemaat, eklesiologi jadinya tujuan Paulus. Secara komunal kontra hidup individualistik. In this context, Paulus menggunakan dogma sebagai untuk melayani kehidupan bersama.
Saya sedikit menandai hal ini karena lagi ribut ya tentang progresif gitu-gitu. Progresif di mana-mana. Berisik banget. Eh, tapi kan kita selalu merasa bahwa sebegitu pentingnya dogma kita, sehingga dogma itu seolah-olah kita korbankan orang lain, it's okay. Kita nggak apa-apa kita pecah, nggak apa-apa kita berantem, nggak apa-apa kita, yang penting dogma kita bertahan. Ini kan sedikit kebalik dengan apa yang dilakukan oleh Paulus. Di mana Paulus menggunakan, kalaupun dia menggunakan dogma itu untuk melayani kepentingan bersama sebagai tubuh Kristus. Bahwa kasih, kebersamaan, cinta kasih itu melebihi apapun, melebihi bahkan dogma-dogma tertentu. Atau dengan kata lain, dogma yang paling tinggi adalah kasih. Halo? Ya, Yang ya, Yesus halo. yang Yesus tunjukkan, cinta kasih. Adalah dogma yang Halo. paling tinggi jalannya. Dan seharusnya begitu. Maka Yesus coba melawan apa yang Yesus lakukan, sebuah perlawanan terhadap kehidupan individualistik. Itu yang Paulus ingin tunjukkan. Maka Paulus menjadikan Yesus sebagai the selfless, memotret Yesus sebagai the selfless savior, sebagai cerminan untuk membangun kehidupan bersama yang sebagai selfless community of selfless people. Orang-orang yang tidak lagi berpusat pada diri sendiri. Karena kita tidak mungkin menjadi komunitas yang baik, kita tidak mungkin menjadi tubuh Kristus yang benar, kalau kita tuh hanya hidup bagi diri sendiri. Kita mungkin hadir bersama, tapi kita tidak hidup bersama. Nah, jadi kayak Pastor Graham nih kata-katanya. Kita mungkin ada sama-sama, tapi kita tidak terikat. Kenapa? Karena kita masih hidup untuk diri kita sendiri. Kita masih berpusat pada diri kita sendiri. Kita datang ke gereja ibadah, tapi di dalam ibadah tidak ada fellowship-nya. Kita hanya, yang penting saya dengan Tuhan. Kalau saya dengan Tuhan, kenapa nggak di rumah, di kamar gitu, selesai. Maka perjumpaan pribadi, perjumpaan bersama menjadi penting karena ada poin hidup bersama sebenarnya. Dan kita hidup di dalam arus modern yang sangat individualistik. Arus modern itu sangat individualistik. Saya gimana? Oh, saya sakit, saya gini. Oh, sekali lagi saya tidak melawan self love ya. Tapi self love itu penting. Tapi salah satu cara penting untuk self love adalah jangan self oriented. Karena tersiksa hidupmu. Kalau hidupmu tentang dirimu sendiri, justru ketika orang berpusat pada dirinya sendiri, dia sedang tidak self love. Karena dirinya jadi sakit untuk memikirkan ini itu salah macam, nggak selesai. Paradoks. Ternyata cara self love yang baik adalah dengan mengasihi orang lain, bukan dengan berpusat pada diri sendiri. Nah, oleh karena itu hidup dalam pertobatan, dalam relasi dengan Allah, gitu ya, bukanlah sebuah kehidupan mengalahkan diri secara legalistik dan asketik. Ini salah tulis, bukan estetik tapi asketik. Nah, mengalahkan diri, ketika kita bicara tentang mengalahkan diri, itu berarti persoalan tentang menempatkan diri lebih rendah dari sesama, sehingga sesama menjadi lebih utama. Jadi kita perlu cuci pikiran kita yang salah, bahwa seringkali kita berpikir mengalahkan diri berarti saya harus do more. Bukan tentang apa yang harus saya lakukan. Bukannya saya harus melakukan do more and do more. Tapi kepada siapa dan untuk siapa kita melakukan. Maka melawan diri ini bicara tentang kita bergeser dari diri dari kehidupan yang tadinya terus-menerus terhadap diri kita sendiri. Pertobatan itu setiap hari. Karena setiap hari kita seharusnya mengarah kepada Allah dan kepada sesama. Setiap hari juga kita dipaksa memutar untuk melihat kepada diri sendiri, fokus pada diri sendiri. Maka kita berantem terus, balik lagi. By the grace of God, kita dimampukan untuk melihat kepada Allah dan bersama. Maka inilah perjuangan hidup dalam pertobatan, sebuah kontras dari kehidupan berdosa yang penuh dengan self-oriented. Ketika kata pertobatan itu bicara tentang metanoia, perubahan pola pikir 180 derajat, maka bukan dari yang hidupnya dari jalan keluar gereja, ke clubbing, terus tiba-tiba putar arahnya gereja. Kalau gerejanya di clubbing gimana? Kan ada kan ya sewa di tempat di clubbing, ada realita. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah dari yang tadinya arahnya kepada diri sendiri berpusat kepada Allah dan kepada sesama. From individualism to communalism, secara pikiran maupun secara perbuatan-perbuatan. Ketika Paulus fokus kepada pemikiran, Paulus tuh punya satu konsistensi, by the way. Paulus tuh sangat fokus bahwa kalau kita tuh punya pikiran benar, perbuatannya benar, kayak begitu. Makanya dia bicara tentang berubahlah oleh pembaruan budimu.
No, ya, perubahan pikiran. Sebegitu pentingnya aspek pikiran dan kita mesti lihat gini. Tapi jangan sampai kita salah paham bahwa pikiran hanya kognitif. Kita hari ini mengenal perbedaan antara pikiran dengan hati. Ketika Paulus bicara tentang pikiran, orang Ibrani juga sama, left. Itu bisa diterjemahkan heart, bisa diterjemahkan pikiran. Hati atau pikiran. Karena tidak dipisahkan. Jadi kayak itu utuh pemikiran antara kognitif dan afektif. Utuh. Jadi bicara tentang dua hal ini. Paulus bicara tentang pentingnya kita memikirkan dan merasakan perasaan dan pikiran kita diperbarui dan puji Tuhan akan menghasilkan perbuatan yang berubah. Of course tidak semudah itu, tapi pasti ada perubahan. Tapi di dalam perubahan itu kan perubahan yang panjang. Maka kalau kita refleksikan perjuangan hidup kudus atau hidup dalam pertobatan sehari-hari, bukanlah hidup memisahkan diri dari khalayak ramai. Bukan pula memisahkan diri supaya kita bisa bersekutu dengan Allah gitu ya. Karena ini asketik sekali. CJ tulis di Instagram Nudus Nudum Christus Sequi. Itu satu pernyataan dari Franciscus of Assisi. Franciscus of Assisi itu aneh dalam arti gini. Dia percaya ketika kamu hidup hidup memelihara tradisi keraiban, dulu itu keraiban tuh pergi ke monastri, hidup sendiri, menjauh di situ. Dia percaya justru di tempat ramai kamu harus melakukannya. Jadi ke jalan-jalan, menampilkan Yesus ke jalan-jalan supaya dilihat dan supaya terlibat. Anehnya begitu. Jadi justru kita menemukan kehidupan asketik, dalam tanda kutip asketik, bukan justru kita memisahkan diri, tapi kita masuk ke dalam realita dunia. Dan bagaimana memancarkan Kristus di situ? Karena kita tidak lagi berpusat pada diri kita sendiri loh, tetapi kepada Kristus. Dan buktinya kita tidak hidup untuk diri kita sendiri, tetapi untuk sesama kita. Maka sebaliknya bagaimana saya bisa meminimalisir si aku itu dan menemukan Kristus di wajah sesamaku dan menempatkan mereka lebih utama. Itulah perjuangan hidup kudus kita. Coba cari orang yang paling ngeselin di sini. Jangan saya gitu ya. Atau siapa? Dimanapun kita. Pikirkan orang yang paling ngeselin dan bagaimana kita mampu melihat Yesus di dalam wajahnya. That's crazy. Susah. Susah banget. Dan itulah perjuangan hidup kita untuk menemukan Kristus. Menemukan Yesus di wajah pendeta tuh rasanya mudah gitu ya. Tapi bagaimana menemukan wajah Kristus kepada dulu. Kepada pendeta yang berjabat tangan yang itu ya. Bagaimana menemukan wajah Kristus di situ? Jam tangan maksudnya. Nah, maka disitulah saya pun mampu menjadi manusia sejati, sang tanah yang memberi diri untuk sesama sebagai cinta kasih kepada Allah. Perjuangan kita bukan perjuangan naik supaya kita lebih kudus lebih ini. Perjuangan kita justru semua perjuangan turun. Semakin diredamlah si aku. Maka kekristenan tuh aneh sekali kalau kekristenan terus-menerus mengglorifikasi diri gitu ya. Memotivasi. Makanya bagi saya itu tidak masuk akal. Ada motivator di dalam gereja. Karena bukan diri sendiri yang keluar, justru diri sendiri yang ditarik turun. Ya kalau mau bisnis silakan gitu ya, motivasi kamu bisa bisnis. Tapi di gereja harusnya kita mengajarkan kebenaran firman Tuhan yang sehari demi sehari itu membunuh keakuan kita. Bukan malah menghidupkan dan mengglorifikasi si aku itu. Sehingga kita hidup seolah-olah kita bisa hidup dengan diri kita sendiri dan tentang diri kita sendiri. Dan ketika saya bisa menempatkan mereka lebih utama, ini bukan soal saya hebat justru. Karena jangan sampai begini nih. Ini bisa jadi meta narasi yang nggak tepat juga. Kalau kita merasa akhirnya ketika kita berhasil, saya sudah saya sudah selfless nih. Saya kesel sama dia tapi ya udah biarin aja dia. Saya hebat nih. The moment kita merasa hebat, the moment kita sudah merubah bahwa kita sudah merasa bahwa diri sendiri nih. Ternyata plus itu ada ego pribadi yang mau dipenuhi. Ini juga bahaya. Maka ketika saya merasa saya mampu, seandainya pun saya mampu untuk mengalah, seperti yang Kak Yulia cerita tadi ya, mengalah, maka itu bukan lagi tentang saya yang hebat. Saya yang bisa menempatkan suami saya lebih penting, istri saya lebih penting, sesama saya lebih penting. Tapi ataupun supaya saya diberkati, tetapi akhirnya saya yang broken ini mampu mewayukan Kristus meski hanya sebuah glimpse. Jadi ada sukacita bukan karena saya hebatnya,
Tapi akhirnya saya yang broken, yang hancur ini, aduh Tuhan, bisa-bisanya ya Tuhan menggunakan saya untuk memajukan wajah-Mu bagi orang lain. Kan akhirnya kerendahan. Yang muncul adalah kerendahan. Diri yang terus-menerus diredam. Maka sekali lagi perjuangannya melawan diri sendiri adalah dengan menghancurkan, meminimalisir, meredam sang aku itu. Supaya sang aku yang merasa bahwa dunia berputar di sekelilingnya, no, salah. Kamu yang seharusnya yang menjadi yang tidak penting, bukannya yang paling penting. Maka dari beberapa khotbah dan hari ini kita akan melihat begini. Eh, ada satu, kalau kita bicara tentang biblical unity, kesatuan dari Alkitab gitu ya, kesatuan Alkitab, dari 3 teks yang sudah kita bahas ada pesan konsisten sebenarnya. Bahkan ini konsisten dengan Injil sepenuhnya. Bahkan dari kisah penciptaan, kenapa Allah menciptakan manusia dari Adama segala macam gitu ya. Kata Adama sebenarnya ketika Allah menciptakan manusia, manusia itu menjadi tanah begitu rendah dan terhubung dengan segala ciptaan. Maka kita akan menemukan begini. Satu hal yang konsisten dari Alkitab adalah akar dosa. Yang pertama, akar dosa dan semua masalah adalah kehidupan yang berpusat pada diri kita sendiri. Stop-stop nyalain iblis, gitu ya. Karena kita tidak perlu iblis untuk membuat kita begitu kacau dan begitu jahat, begitu self-oriented. Ketika di taman di Eden saja, ketika manusia memutuskan memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, jangan salahin iblis. Karena memang manusianya sendiri yang mau untuk berpusat pada diri sendiri. Dia yang mau. Jelas-jelas salah memerintahkan. Jangan jadi orang Kristen yang cari pelampiasan dikit-dikit disalahin siapa gitu. Itu kan sangat tidak dewasa ya. Seperti anak kecil yang kalau kejedot salahin kursi, salahin mejanya gitu. Jangan salah karena diri sendiri yang tidak hati-hati. Yang kedua, Alkitab sangat melawan spirit individualism. Alkitab menjadi satu buku yang tidak relevan sebenarnya. Dalam arti Alkitab tidak relevan dengan kultur, tapi dia menyediakan satu jawaban yang relevan, bukan jawaban yang relevan, jawaban yang dibutuhkan oleh dunia. Maka kita jangan sampai for the sake of relevansi, kita mengorbankan kebenaran yang sebenarnya dibutuhkan oleh dunia yang hancur ini. Alkitab melawan individualisme dan menunjukkan masalah dunia, adanya kemiskinan, adanya segala macam, semuanya kan karena kita hidup buat diri kita sendiri toh. Semuanya individualisme itu sangat dilawan oleh Alkitab. Fokus dari pertobatan hidup Kristiani bukan diri sendiri, tetapi Allah yang diwujudkan lewat mengutamakan sesama. Dan yang keempat, Alkitab sangat mementingkan social justice ketimbang personal religiositas. Alkitab menunjukkan bahwa pentingnya kesetaraan, kesamaan, kebersamaan melebihi aktivitas-aktivitas keagamaan yang sangat sering hanya berpusat pada diri sendiri. Maka pesan yang konsisten dari Alkitab sebenarnya kita akan temukan adalah stop being selfish, stop egois, stop berpusat pada diri sendiri. Mulailah menjadikan yang lain lebih penting dari diri sendiri. Karena dengan begitu kita mampu mewayukan Yesus yang memberikan dirinya, memberikan hidupnya, melepaskan kemuliaannya, merengkuh kerapuhan dan kehinaan manusia. Karena dia tidak berpusat pada diri sendiri. Dia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi dia memikirkan mereka yang dikasihinya. Stop being selfish. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena sekali lagi kami diingatkan, ada satu tema yang terus konsisten yang kami coba gumulkan bersama, bahwa kami perlu berhenti hidup untuk diri kami sendiri. Dari Filipi 2 ayat 1-11 kami belajar bagaimana Paulus membangun satu kehidupan bersama di tengah komunitas. Dan kehidupan bersama itu hanya benar-benar bisa tercapai kalau kami berhenti menjadikan diri kami pusat dari tata surya. Kami berhenti menjadikan keselamatan hanya tentang kami dan Tuhan. Dan kami mau masuk ke dalam kehidupan di mana keselamatan is all about kami meneladani Yesus, merefleksikan kehidupan Yesus yang tidak berpusat pada dirinya sendiri. Walaupun dia adalah pusat tata surya, dia adalah pusat dari segala ciptaan. Engkau adalah pusat dari segala ciptaan, segala sesuatu yang ada. Namun sang pusat itu mau menjadikan dirinya sebagai bukan yang paling penting. Merendahkan sebegitu rendahnya dirinya. Namun kami yang sebenarnya adalah tanah, kami lupa bahwa kami hanyalah debutan. Kami yang seharusnya rendah, kami merasa diri kami hebat.
merasa diri kami yang utama. Kami selfish, kami mendukakan Tuhan seringkali. Biar kehidupan pertobatan kami menjadi kehidupan yang mengarah kepada Tuhan dan kepada sesama dan bukan diri kami sendiri. Biarlah Tuhan semakin besar, sesama kami semakin penting, dan kami semakin kecil, dan kami semakin tidak penting. Karena kami tahu Tuhan memanggil kami untuk melepaskan kelakuan kami. Ini kami Tuhan, firman Tuhan telah berhenti disampaikan, namun kami percaya bahwa apa yang telah kami dengar, Roh Kudus akan memampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga melalui kami, banyak orang boleh melihat Kristus yang hidup, Kristus yang mementingkan yang lain, boleh tercermin, terwayukan lewat kehidupan kami. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita masuk ke dalam. Salibnya, salibnya, amatlah berhaya. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya, amat mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Saya mau ngajak kita melihat begini. Ketika kita masuk ke dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus, mari kita ingat apa yang telah kita lihat di dalam khotbah tadi, di dalam renungan kita. Bahwa Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, maka bahkan mati di kayu salib. Mari kita lihat bahwa ketika kita mau menikmati perjamuan kudus hari ini, itu sebuah ajakan dari Tuhan Yesus, di mana kita perlu berhenti melihat kepada diri kita sendiri. Tubuh yang terpecah dan darah yang tercurah menunjukkan satu teladan hidup di mana Yesus benar-benar melepaskan keakuannya, glorinya sebagai divine bahkan, sebagai Allah, sebagai yang ilahi, demi kita. Maka ketika kita melihat, kita masuk ke dalam perjamuan, ingatlah bahwa Yesus tidak mementingkan dirinya sendiri. Dan kita diundang untuk melepaskan diri kita dari diri kita sendiri. Melepaskan dari kehidupan yang berpusat kepada diri kita sendiri. Mari kita nyanyikan lagi salibnya. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Salibnya, amat mulia. Dosa disucikan. Thank you, Lord.
kita angkat roti di tangan kanan kita dan dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama roti ini sebagai peringatan akan tubuh Yesus dan sebuah ajakan untuk hidup bagi sesama. Mari kita taruh anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kami meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum bersama. Biarkan musik pengiring dan mari kita ambil waktu untuk mengingat kembali satu peristiwa terbesar bahwa sang pusat dari segala sesuatu, dari segala ciptaan yang begitu besar yang tak terhingga ini, sang pusat itu mau melepaskan dirinya, datang menghampiri kita, mengajak kita untuk masuk dalam persekutuan dengannya. Mari kita ucapkan terima kasih sekaligus pengakuan dosa kita bahwa seringkali kita gagal menghidupi panggilan yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus yang mati di kayu salib. Mari kita datang secara pribadi kepada Tuhan. Datang kembali kepadamu ya Tuhan, membawa hati kami. Kami bersyukur karena Tuhan telah mengorbankan dirimu bagi setiap kami. Roti dan anggur adalah bentuk dari pengorbanan Tuhan yang tangible bagi kami untuk merefleksikannya. Biar kiranya kami bukan hanya makan dan minum lalu begitu saja, namun mengingatkan kami bahwa Tuhan terus memanggil kami untuk melepaskan sang aku itu dan menjadikan Engkau sebagai yang paling utama dan sesama kami sebagai yang lebih penting dari diri kami sendiri. Ampuni kami seringkali gagal, namun terima kasih karena kegagalan kami tidak pernah membatasi Tuhan. Ini kami ya Tuhan, kami mau hidup seperti tubuh Kristus yang terpecah dan darah Kristus yang tercurah. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Akan duduk kembali. Selamat siang, brother and sisters in Christ. Okay, untuk para sisters dan ibu-ibu yang di sini, selamat Hari Kartini. Tentunya sudah tahu dong ya judul kumpulan surat-suratnya Ibu kita Kartini itu. Judulnya apa? Habis gelap terbit terang. Saya pikir dia orang Kristen loh. Iya kan? Tapi sebenarnya nggak cuma berhenti di situ harusnya. Karena kita yang sudah dipanggil dari gelap menuju terang itu, jangan suka main-main yang di gelap lagi judulnya. Baiklah. Oke. Tanpa mengikuti tren di mana? Di media sosial, tentang 10% atau 2,5%. Kita akan, saya akan memulai
bukan ibadah, tapi sesi ini dengan ada ayat yang perlu saya, sesi kedua. Matius 6 ayat 1 sampai 4. Hang on. Kita baca bareng-bareng yuk. Hal memberi sedekah. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, apalagi di medsos, karena jika demikian, karena tidak boleh upah dari Bapamu di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Catatan saya hilang. Ini dia. Oke, ketika melihat banyak pemuka agama yang dengan sengaja melakukan kewajiban agama hanya demi dipuji orang atau demi 10% dan 2,5% lagi balik lagi, Tuhan Yesus memberi peringatan keras agar hal ini tidak diteladani. Tuhan menegaskan tindakan baik dan rohani yang disertai dengan sikap hati yang tidak benar tidak akan diberkatinya. Kita memang gampang tergoda untuk membuat tindakan baik kita diketahui oleh orang sekitar. Kita cenderung senang dengan pujian, senang memuaskan ego, senang diakui, senang divalidasi. Namun ingatlah, diketahui dan dipuji orang adalah bonus. Salah kalau hal itu menjadi motivasi utama dari tindakan kita. Memang benar kita tidak selalu bisa menyembunyikan tindakan kebaikan kita. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah kita sadar betul siapa penonton utamanya. Orang sekitar atau Tuhan. Kedewasaan rohani terlihat saat kita tidak mengharapkan decak kagum atau tepuk tangan muncul untuk kewajiban rohani yang kita tunjukkan. Bapak dan Ibu Saudara, nomor rekeningnya belum ditongolin. Semangat memberi dengan hati yang tulus dan sukarela tanpa hitungan persentage. Selamat siang. Kita sampai di penghujung ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri. Siapa yang excited ibadah hari ini? Wih, luar biasa ya. Mari kita bersama-sama mengakhiri ibadah ini secara Kristen. Dengan doa penutup. Iya dong. Iya kan? Iya. Ya siapa tahu yang menonton hari ini bilang liberal sekali ibadah hari ini gitu kan gitu. Jadi mari kita tutup dengan cara Kristen gitu. Hari ini kita belajar sama-sama bahwa
Hidup bukan bicara soal kita bukan pusat tata surya dan alam semesta, tapi masih ada orang-orang di sekeliling kita yang butuh kita tolong. Mereka perlukan, mereka perlukan kasih Yesus, oh si Yesus yang besar sebagai jawaban mereka perlukan, mereka perlukan, tidakkah kau sadari Dia kasih yang sejati. Mereka perlukan, mereka perlukan, mereka Mari angkat tanganmu. Ingatlah bahwa dirimu tidak lagi hidup untuk dirimu sendiri. Dan pulanglah dengan satu mentalitas, satu pemikiran bahwa saya perlu menjadikan orang lain lebih penting dari saya. Dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala cinta kasih, sang pusat dari segala sesuatu, kiranya senantiasa menjadikan hidupmu menjadi kehidupan yang semakin serupa dengan Kristus. Sehingga melalui kehidupanmu, ada Kristus yang boleh dipuji dan dimuliakan dari hari ini sampai selama-lamanya. Mari sama-sama katakan, amin. Silakan duduk, ibadah kita selesai.